Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja, mudah-mudahan mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kali ini kita akan membahas situasi geopolitik Indonesia. Jadi ada kabar yang cukup panas ya baru-baru ini. Datangnya dari Bank Dunia yang tiba-tiba dia mengomentari programnya Paslon 02, yaitu Bapak Gibran. Pertanyaannya, Bank Dunia kok tiba-tiba ikut campur ya politik di Indonesia? Nah, ini nggak main-main nih Bank Dunia ini, yang semestinya ngurusi keuangan dunia, seluruh keuangan negara-negara di dunia ini, tiba-tiba kok komentar program bakal calon yang akan dijalankan oleh Prabowo dan Gibran. Nah, jadi di mana itu ya? Baru-baru ini Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia itu, yaitu Mrs. Ikonen, tiba-tiba ikut mengomentari program makan siang gratis. Ini aneh gitu ya. Ada udang di balik batu mestinya itu ya. Nah, yang menurut program itu perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Itu komentarnya Mrs. ya. Kemudian bandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Nah, melihat Bank Dunia yang tiba-tiba kecampur komentar dalam politik Indonesia, seorang pengamat yang juga seorang dosen komunikasi Universitas BINUS, yaitu Bapak Putra, mengatakan bahwa yang mengomentari program Pak Prabowo Gibran itu perwakilan Bank Dunia itu telah menyalahi tupoksi, alias keluar dari ranah pekerjaannya. Bahkan beliau menyarankan agar pemerintah memberi tindakan ke Bank Dunia untuk mengusir dari Indonesia. Nah, cukup panas ini ya. Pasalnya program yang dikomentari itu pun bukanlah program pemerintah, karena masih notabene dalam status program tataran kampanye. Pasal nomor 2, Bapak Prabowo Gibran ya, memang punya program seperti itu untuk makan siang gratis. Tapi perlu diingat, ini domestik, tidak perlu orang luar itu kecampur. Karena apa? Karena Bank Dunia ini posisinya sebagai wakilnya bank ya. Sehingga dia urusan keuangan, bukan hanya bukan untuk mengomentari politik. Karena ranahnya ini ranah domestik. Indonesia dan fakta program ini pun masih dalam tataran program kampanye. Salah satu paslon yang masih berkonsentrasi dalam pemilihan tahun 2024. Dan memang sudah ditetapkan oleh KPU. Cuman ini kan belum ada pelantikan. Jadi pertanyaannya, mengapa seorang wakil Bank Dunia masuk dalam ranah isu yang masih bersifat politis di Indonesia? Beliau pun menegaskan ucapan itu jelas keluar dari batasan tupoksi sebagai wakil Bank Dunia, di mana dengan mengomentari program kampanye salah satu capres yang secara resmi itu berkontestasi atau adalah sebuah bentuk arogansi dan secara gabah telah mencampuri urusan politik di Indonesia. Beliau pun menilai ucapan Mrs. itu ya, jadi adalah cermin arogansi yang sejatinya kerap ditujukan ya, kepada negara-negara berkembang ya. Karena apa?
Ya dia punya pikiran negara berkembang itu kan ketergantungan terhadap Bank Dunia tinggi, sehingga muncul kan arogansinya. Ya. Itulah yang perlu ada tindakan dari pemerintah. Ya, secara prinsip beliau pun mengatakan bahwa Bank Dunia itu dibangun atas fondasi yang semakin melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi di dunia. Nah, ini memperjelas sekalian ya komentar dari pengamat ini ya. Jadi Bank Dunia itu tak selamanya mencerminkan kepentingan bersama menurut Bapak Putra ya. Ucapan Bank Dunia pun malah lebih sering menjadi presentasi kepentingan Barat, utamanya Amerika dan Eropa. Dan akhirnya beliau pun mengatakan seperti itu. Agaknya Bank Dunia dan pemerintah Indonesia meski bersikap tegas tindakan misis tersebut. Nah, dia sebagai perwakilan Bank Dunia di Indonesia itu adalah merupakan kesalahan fatal kalau komentari program-program yang di dalam negeri. Dia mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, mesti dikompensasi dengan ditariknya perwakilan Bank Dunia itu dari Indonesia ya. Artinya pengamat ini meminta pemerintah Indonesia mengusir wakil Bank Dunia ini dari Indonesia karena telah berani-berani ikut campur di dalam urusan politik dalam negeri Indonesia. Jadi ini adalah keterangan yang menurut kita ya, yang apa ya, seperti kayak merendahkan gitu ya, mencepelekan atau meremehkan ya. Dan posisi Bank Dunia mungkin dia merasa punya power, Indonesia tergantung ke dia, mungkin seperti itu, sehingga membuat petugas Bank Dunia itu arogan sekali ya. Ya mudah-mudahan pemerintah membuat tindakan yang tegas untuk mereka. Terima kasih, Merdeka.